Ya, saya kira penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya, saya kira punya pertimbangan tersendiri ya, karena memang kasus ijazah Jokowi ini cukup lama ya, sudah hampir setahun, karena pelaporan Pak Jokowi itu bulan April 2005, ini sudah Juni, berarti sudah 1 tahun lebih. Saya kira dari alat bukti, kemudian saksi-saksi, kemudian saksi ahli, saya kira penyidik punya pertimbangan ya, mengapa Roy Suryo dan Tifa dalam klaster 2 ini ditangkap. Karena saya melihat ya bahwa 2 orang ini sudah tersangka, tetapi masih mengulang-ulang perbuatannya ya, bahkan membawa-bawa atau menyeret nama-nama ya yang dituduh mencetak ijazah Jokowi. Nah, ini artinya bukannya cooling down, tapi justru mengulang-ulang perbuatannya. Bahkan mengatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu, dan itu diulang-ulang di dalam media, baik di TV ataupun di media sosial. Nah, sehingga hal ini mungkin ya penyidik punya strategi bahwa setelah ditetapkan tersangka, apakah tidak mengulangi perbuatannya. Ternyata mengulangi perbuatannya, bahkan menyeret namanya Pak Pratikno, namanya Pak Widodo, namanya Prof. Aiman atau saya, dan namanya Eko Sulistyo. Nah, ini artinya bahwa bukti-bukti mengulang inilah mungkin yang menjadi pertimbangan. Dan memang harusnya, karena pengenaan pasal yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan Tifa ini adalah ada pasal IT yang jeratannya adalah 5 tahun ke atas, saya kira memang sepatutnya ditahan. Cuman memang karena ini sudah menjadi asumsi publik yang menghebohkan Indonesia, mungkin ada pro kontra, saya kira itu hal biasa dalam penegakan hukum. Saya kira itu. Ya, saya kira Pak Roy Suryo kan selalu menyatakan ya bahwa selama belum ada keputusan pengadilan seperti tuduhan ijazahnya Rismond palsu itu belum mengikat. Tetapi ijazah Jokowi ya belum diputuskan di pengadilan, tetapi sudah mengklaim 99,9%. Padahal ijazah itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hari ini perguruan tinggi, di mana Universitas Gadjah Mada dalam hal ini Fakultas Kehutanan telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, Jokowi kuliah, Jokowi lulus, Jokowi wisuda, ijazahnya nomornya sekian. Nah, ini jelas sebenarnya. Nah, tetapi Pak Roy Suryo itu tetap bersikukuh ya, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu 99,99. Nah, setelah gelar perkara ijazah ditunjukkan di Polda Metro Jaya, beberapa tersangka menyadari seperti Egy Sujana, kemudian Rismond. Nah, akhirnya menyadari bahwa ternyata memang ijazah Jokowi ada. Nah, tetapi Tifa dan Roy Suryo ini terus menerus. Nah, tanggapan saya bahwa ke depannya ya, kita ini harus praduga tak bersalah. Ijazah itu dokumen resmi, tatkala perguruan tinggi yang bersangkutan mengatakan asli, ya sudah. Jadi sebenarnya rakyat harus jelas bahwa ini bukan kriminalisasi, memang ini tindakan pidana yang betul-betul ya melanggar hukum. Karena pihak yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan asli, tetapi dia masih asumsi sendiri mengatakan palsu 99,9%. Nah, ini yang mungkin ya, bahwa tindakan pidananya diulang-ulang terus, sehingga kedepannya ya kita harus cerdas lah, kita harus jangan mudah menuduh, apalagi Pak Jokowi ini mantan presiden ya, presiden ke-7 yang sudah mengabdi 10 tahun ya, masa sih digitukan. Kalau memang berdalih dia peneliti,
ya harusnya datang ke Pak Jokowi. Pak, saya ingin melihat ijazah Pak Jokowi. Datanglah ke UGM, apakah benar? Nah ini kan enggak. Jadi ini bukan murni peneliti. Jadi ini memang menuduh, mencemarkan nama baik. Saya kira ya karena berani berbuat ya konsekuensi hukum yang harus berani menghadapinya. Jadi jangan dipelintir seolah-olah ini kriminalisasi, nggak sesuai dengan perundang-undangan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, saya kira masyarakat karena media sosial ini begitu biasa bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Saya kira masyarakat juga tidak mudah percaya dengan informasi yang ada di media. Seperti ini kan saya sangat prihatin benar. Presiden Jokowi sudah mengabdi kepada rakyat, tetapi begitu dihembuskan, ini kan sebuah opini agar Pak Roy Suryo dan teman-teman ini dapat dukungan dari masyarakat. Tapi kenapa masyarakat tidak cerdas bahwa yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi itu UGM, dalam ini Fakultas Kehutanan, sudah mengatakan asli. Loh, mau dipercaya siapa lagi? Nah, kalau hanya asumsi ya, asumsi boleh saja. Tapi tatkala Pak Jokowi sudah diam, kemudian terus diulang-ulang, kemudian Pak Jokowi menempuh jalur hukum, kenapa panik? Ikutin aja jalur hukum. Karena apa? Karena sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya tidak percaya, ditunjukkan oleh rektor UGM, kemudian teman-teman kuliahnya Pak Jokowi, ya ada fotonya wisuda dan sebagainya juga nggak percaya. Maka ya satu-satunya jalan pembuktian adalah di pengadilan. Oleh karena itu, sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga bahwa masyarakat ke depannya harus berhati-hati ya. Bahkan ini kan yang diteliti ini atau yang diperkarakan ini kan unggahan, bukan ijazah Jokowi. Nah nanti di pengadilan kan pasti mana ijazah aslinya, orang belum pernah melihat sudah menuduh. Nah ini saya kira sebagai masyarakat agar hati-hati di dalam menerima informasi, jangan mudah percaya. Karena tatkala kita ikut-ikutan, maka nanti ikut juga terjerat di dalam masalah pidana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.